أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء إلى يوم المنتهى أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu haturkan dan ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan segala kekuasaannya, dengan segala rahmatnya dan kasih sayangnya, Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. Bahkan dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita bisa menikmati nikmat yang berikutnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terapkanlah apa yang selalu kita minta dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu selalu berada di jalan yang lurus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad, nabiyuna wa habibina wa ustadzuna. Ya. Nabi Muhammad adalah panutan kita, ustadz kita, guru kita, pedoman kita. Apa yang beliau contohkan pastilah yang terbaik. Bukan hanya dalam perihal dunia, tapi juga perihal akhirat. Maka apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad, kita ikuti 100%. Atau minimal ya 90%. Karena kita mungkin tidak bisa mengikuti secara sempurna. Tapi apa-apa yang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dilakukan, maka hendaknya kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Salawat itu pula tercurah semoga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang berada di atas jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita tidak diguyur dengan hujan ya. Sebelumnya kita kehujanan terus, dan alhamdulillah malam ini cukup terang walaupun tadi siang sudah hujan. Ya, dan alhamdulillah ana pun kehujanan. Ya. Alhamdulillah ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terkadang mungkin lupa kita syukuri, ya. Di tengahnya teriknya panas matahari Allah turunkan hujan. Ya, dalamnya hujan, setelah itu turunlah panas. Ya. Itu semua adalah bagian dari nikmat Allah yang mungkin terkadang lupa disyukuri oleh seorang hamba. Nah, kaum muslimin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan membahas terkait bagaimana sih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana kasih sayang hamba kepada hamba yang lain. Dan kasih sayang inilah buah dari pilar yang namanya kesabaran, ya, dan juga menahan amarah. Seseorang ketika dia berhasil sabar, dia berhasil mengalahkan jiwanya, ya, makanya dalam hadis dikatakan laisas sadid atau laisas sadidu bisur'ah, ya, laisas sadidu bil quwwah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat itu yang kuat secara jasmaninya, yang bisa ngangkat barbel, yang bisa narik mobil, ya, atau yang semisalnya kita kategorikan kuat, tapi dia yang bisa memiliki hatinya, memiliki jiwanya, mengontrol emosinya ketika dia marah. Maka dengan mengontrol emosi tersebut, terus berada dalam kesabaran, maka akan muncul dalam jiwa seorang muslim sifat kasih sayang. Dan ini yang selalu kita ucapkan ya, sebelum membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya Allah, dengan namamu yang lagi atau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah lah zat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh hambanya. Dan ini pula sifat kita, ya. Jadi kita ini dituntut dalam Islam untuk saling berkasih sayang, tapi kita tidak dituntut atau dilarang untuk meminta kasih sayang. Harus pahami, dalam Islam
ya, kita itu dituntut untuk saling kasih sayang, tapi kita tidak boleh meminta kasih sayang orang. Jadi melas-melas untuk dapat kasih sayang orang, melas-melas untuk dikasihani, melas-melas untuk diperbaiki atau dibuatkan baik kepada dia. Bagaimana kita mengharapkan kasih sayang orang lain kepada kita? Ini dilarang dalam Islam. Tapi Islam sendiri, ya, manusianya, ya, ataupun kepada Robnya, ataupun kepada hewan-hewan, ataupun kepada tumbuhan, ya, seorang Muslim dituntut untuk berbuat kasih sayang, ya. Dan inilah sejatinya sifat kaum muslimin. Jadi jangan terbalik nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Fath, ya, di ayat terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dijelaskan, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sifatnya orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, yaitu para sahabat, ya, mereka adalah asyidda, ya, mereka kuat atau mereka menentang, mereka memusuhi orang-orang kafir. Tapi apa? Ruhama'u bainahum, ya, tapi saling kasih sayang bersama muslim yang lain. Bersama saudaranya dia saling berkasih sayang. Saudaranya butuh apa, dia membantu dengan sebisanya. Dia menolongnya, bahkan karena itu kewajiban dia atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sekarang kita melihat kebanyakan fenomena yang terjadi. Bagaimana kaum muslimin justru lebih ruhama, ya, alal kuffar. Bagaimana terkadang cintanya malah kepada orang-orang kafir. Tapi apa? Asyidda alal mu'minin. Tapi begitu keras, begitu kejam terhadap seorang muslim. Terkadang kalau melihat orang yang kafir berbuat kesalahan, dia akan mengatakan, oh, dia tidak tahu ilmunya, ya, wajar karena dia bukan seorang muslim, kita wajarkan. Tapi ketika kesalahan tersebut terjadi dari seorang muslim, dia katakan itu muslim yang buruk, dia seorang yang tidak taat sama Allah. Dia langsung dimusuhi karena apa? Sifatnya. Padahal belum tentu dia orang yang sudah mengetahui hal tersebut. Maka ini perlu dirubah. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan seorang muslim, haruslah kita ruhama. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang kafir, maka kita asyidda. Asyidda di sini bukan akhirnya kita harus memusuhi, kita harus membenci, tidak. Tapi bagaimana kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah yang baik, tapi jangan sampai kita mendukung perilakunya, mendukung keagamaannya, ya, atau sampai membantu dia dalam perkara-perkara kesyirikan yang akan dia buat di daerah kita. Cukup sudah bermuamalah, tunaikan hak tetangga, tidak mengganggunya secara lisan, tidak mengganggunya secara perbuatan, ya, atau tidak mengganggunya secara kesehariannya, sudah cukup, ya. Dan kalau dia membutuhkan, kita bantu. Dan justru hal seperti ini yang lebih berhak adalah seorang muslim yang lain. Ada seorang yang muslim terjatuh dalam keburukan, maka seorang muslim lainnya haruslah yang paling utama dalam memperbaiki. Terkadang kalau ada seorang muslim yang jatuh dalam keburukan, apa yang terjadi? Bukannya nasihat, tapi gosip, ya. Oh, fulan kemarin itu seperti itu dia. Ya, di rumahnya ada kabar seperti ini. Suaminya ngamuk-ngamuk kemarin. Ya. Oh, istrinya seperti ini. Ya. Oh, kemarin anaknya habis melakukan ini itu. Oh, ceritanya tersebar kemana-mana. Tanpa ada nasihat, tanpa ada peringatan. Ya. Jadi terkadang bukannya sesama muslim saling berkasih sayang, tapi justru saling bermusuhi. Dan inilah yang menjadikan permusuhan di antara kaum muslimin. Dan waliyadzubillah, ya, permusuhan ini bukan terjadi terkadang dalam kalangan yang kecil saja. Bahkan waliyadzubillah sampai pada kalangan-kalangan terkadang firqah-firqah atau kelompok-kelompok. Ada kelompok A berkeyakinan seperti ini, kelompok B berkeyakinan seperti ini. Akhirnya terjadi permusuhan. Ini salah sekali. Ya, lihat Nabi SAW saja,
Ya bahkan Nabi ya mencontohkan kepada kita ketika beliau diganggu bukan oleh seorang muslim tapi seorang kafir. Apa beliau yang lakukan? Beliau tetap mendoakan dengan kasih sayang beliau. Ya, makanya termasuk dalam sifatnya Nabi Muhammad atau tanda kenabiannya adalah apa? Rahmatnya, kasih sayangnya mengalahkan rasa marahnya. Bagaimana ketika kita tahu dalam perjalanan hijrah Nabi, ketika beliau hijrah ke kota Taif mencari bantuan, tapi masyarakat di sana justru mengganggu Nabi, melempari Nabi. Bagaimana ketika Nabi dakwah di Mekah, orang-orang di sana bahkan sampai mencekik Nabi, menaruh kotoran di pada Nabi. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Semoga Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang bertakwa di jalan Allah. Ya. Dan kita mengetahui dari penduduk Taif keluar di sana siapa? Abu Hurairah. Ya. Semua hadis ya atau kebanyakan mayoritas hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan beliau adalah salah seorang anak penduduk Taif. Ya. Atau kita melihat bagaimana dahulu Abu Jahal benar-benar menentang Rasulullah SAW, tapi karena doa dan kasih sayang Nabi, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal ya, masuk Islam dan menjadi salah satu panglima terbaiknya kaum muslimin. Bagaimana akhirnya dari situ muncullah Walid ibn Walid, bagaimana muncul juga Khalid bin Walid, bagaimana juga muncul akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, semua itu adalah para sahabat-sahabat yang menjadi panglima-panglimanya kaum muslimin, putra-putra terbaiknya kaum muslimin dan para sahabat saat itu. Semua itu disebabkan karena apa? Kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama manusia. Nabi SAW menceritakan, ya, dan ini pernah ditanya oleh Abu Hurairah, bagaimana dahulu awal permulaan turunnya wahyu. Ya, atau kita mungkin kalau membaca kitab sejarah sirah kita akan mendapatkan insyiqaqus sadr. Ya, salah satu kejadian di mana Rasulullah masih kecil yaitu ketika dadanya dibelah. Ya, Rasulullah menceritakan dahulu aku sedang bermain dengan teman-teman. Kemudian aku mendengar dari langit sebuah suara yang mengatakan, apakah ini orangnya? Salah satunya mengatakan, iya dia. Maka tiba-tiba dia datang atau dua orang tersebut datang di hadapanku. Aku tidak pernah melihat ya orang seperti mereka. Aku tidak pernah melihat pakaian yang mereka gunakan. Aku tidak pernah mencium wangian yang mereka gunakan di dunia ini. Kemudian salah satunya memegang tanganku, membaringkanku dengan penuh kasih sayang. Kemudian salah satunya mengatakan belah dadanya. Dibelah dan tanpa ada rasa sakit, tanpa keluar darah. Kemudian dikeluarkan dariku kedengkian dan kebencian. Kemudian ditaruh padaku ya seperti sebuah perak, yang itu adalah sebuah kasih sayang dan rahmat. Ya. Jadi apa? Bahkan setelah insyiqaqus sadr ini saja, Rasulullah dengan para malaikat saja tidak disakiti sama sekali. Kalau dalam bayangan kita bagaimana Nabi Muhammad SAW dibelah, ya, atau dibuka dadanya, kesakitan. Bagaimana malaikat zalim kepada Rasulullah? Terkadang bayangan orang seperti itu. Tapi kalau kita baca hadisnya apa? Benar-benar malaikat melakukan hal tersebut dengan penuh kasih sayang, kelembutan dengan anak kecil. Ya. Rasulullah setelah itu mengatakan, maka setelah kejadian tersebut, ya aku lebih menyayangi orang yang lebih kecil dariku, dan aku lebih menghormati orang yang lebih tua dariku. Timbul rasa kasih sayang. Tidak pernah sekalipun diriwayatkan Rasulullah SAW marah. Kalaupun Rasulullah marah, beliau hanya memerah wajahnya, tapi beliau tidak mengatakan apapun. Bahkan ketika beliau senang, beliau tidak pernah terbahak-bahak, hanya senyum saja hingga terlihat gigi serinya. Inilah beliau sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, terkait sifat kaum muslimin yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Perumpamaan kaum muslimin. Ya. Perumpamaan kaum muslimin.
dalam sikap cintanya, dalam kasih sayangnya, ya. Itu mereka ibarat seperti sebuah tubuh. Kita ini kalau sudah mengucapkan syahadat, kita apa? Ibarat satu tubuh. Semua kita ini bersaudara. Ikhwanuna fil muslim, atau ikhwanunal muslimin. Kita ini ibarat satu tubuh. Apabila satu tubuh yang lainnya merasakan sakit, maka tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit pula. Ya. Di saat sakit seseorang tidak bisa tidur, maka muslim yang lain pun juga tidak akan bisa tidur. Jadi saat ada satu tubuh yang mengalami panas demam, maka tubuh yang lain akan ikut pegal-pegal. Itulah sejatinya kaum muslimin. Ya. Bagaimana Nabi SAW begitu sedih, begitu terpukul ketika mendengar ada seorang muslim yang terbunuh. Bagaimana Rasulullah sangat marah ketika ada seorang muslim yang diambil haknya dengan paksa atau terzalimi. Tapi waliyadzubillah, ya, di zaman kita sekarang banyak sekali kaum muslimin yang diambil haknya. Banyak sekali kaum muslimin yang kita dengar terhilang atau hilang darinya nyawa. Atau bahkan saudara-saudari kita, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa di Palestina. Mereka semua apa? Menanggung pedihnya gencatan, menanggung pedihnya permusuhan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita di sini ya tetap apa? Santainya. Kita di sini ya tidak merasakan sakitnya. Kita di sini ya tetap bahagia, tetap senang. Ya, bahkan sangat banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak memperdulikan mereka. Waliyadzubillah. Ya. Maka ikhwanul muslimin ini, ya, hal yang dikatakan satu tubuh ini mulai rapuh, mulailah hilang. Persaudaraan antara kaum muslimin, kasih sayangnya mulai hilang. Ya. Karena apa? Kaum muslimin meninggalkan sunnah-sunnah nabinya. Bahkan dalam hal yang sepele, ya Rasulullah SAW katakan, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, kalian akan saling menyayangi, yaitu hanya untuk tegur salam saja. Bahkan sesama muslim mendapatkan kesalahan muslim yang lainnya, setelah itu tegur sapanya hilang, salamnya hilang. Ya, kemudian apa? Silaturahminya putus. Bahkan bukan hanya kepada dia dan orangnya, tapi kepada anak-anaknya pun juga diputuskan. Kepada saudara-saudarinya pun diputuskan. Waliyadzubillah. Padahal mereka sesama seorang muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah sifat seorang muslim, kasih sayangnya. Ya, kitalah yang harus membuat kasih sayang itu muncul. Dan jangan selalu kita yang minta orang harus berbuat baik dulu sama kita, baru kita berbuat baik sama dia. Ya, waliyadzubillah. Beberapa kali ana membaca ya beberapa postingan di internet ya terkait ya permasalahan suami istri. Ya, bagaimana terkadang ada seorang ustadz yang menasihati ya, seorang istri haruslah taat, haruslah sayang ke suaminya. Tapi bagaimana jawaban para istri? Terkadang jawabnya, ya tergantung suaminya, Ustaz. Ya, nggak ada suami seperti itu sekarang, Ustaz. Ya, kalau suaminya baik barulah kita baik. Ya, kalau suaminya seperti ini barulah kita seperti ini. Ya, terkadang banyak sekali tuntutan. Atau terkadang ketika seorang ustaz menasehati, istri kalian haruslah diperbaiki, haruslah dijaga, haruslah dirawat. Ya, harus seorang suami membantu tugas istri. Ya, suaminya gantian menjawab. Enggak ada istri seperti itu Ustaz sekarang. Ya, langka wanita seperti itu Ustaz. Mustahil ada bahkan sampai seperti itu. Ya. Terkadang apa? Seorang muslim hanya memikirkan bagaimana dirinya bisa mendapatkan kebaikan, tapi lupa bagaimana dia harusnya memberikan kebaikan itu dahulu. Bayangkan jika seorang suami istri, seorang anak kepada orang tua kepada anak, yang dia pikirkan bagaimana cara membahagiakan istrinya. Istri bagaimana cara membahagiakan suaminya. Anak bagaimana berpikir membahagiakan orang tuanya. Orang tuanya berpikir bagaimana membahagiakan anaknya. Tentu ini adalah ketenteraman yang abadi nantinya. Tapi kalau saling dari mereka mengharapkan bagaimana saya dapatkan dulu kebahagiaan, baru saya bahagiakan kamu. Kalau kamu nggak mau taat sama saya juga nggak akan taat sama kamu. Ini nggak akan ada habisnya. Maka kasih sayang inilah yang perlu digerus, perlu ditanamkan, perlu dilatih
pada jiwa-jiwa seorang muslim sekarang. Memberi kasih sayang dan tidak mengharapkan kasih sayang. Ya. Apa yang kita harapkan lagi? Kalau kita memberikan kasih sayang, dapat pahala atau tidak? Dapat. Ya. Kalau kita memberikan nikmat kepada orang lain, ya, kita bukan cuma mendapatkan kasih sayangnya, tapi kita juga mendapatkan rasa bahagianya. Persaudaraan akan muncul. Sudah. Ya. Efeknya akan yang lebih jauh. Bahkan kalau bisa kita berbuat kebaikan tanpa perlu diketahui orang lain. Ya. Itulah sejatinya yang diajarkan kaum muslimin atau diajarkan Nabi Muhammad kepada kita. Tapi banyak yang melupakan hal ini. Banyak yang meninggalkan hal ini. Bahkan terkadang hal ini sudah asing. Betapa banyak terkadang ada orang yang tega memukul anaknya, memukul istrinya. Istri memukul suaminya, memukul anaknya dengan kasarnya. Bagaimana terkadang terpertengkaran antar saudara, antar tetangga, ya, bunuh-bunuhan. Waliyadzubillah, itu menjadi kabar yang biasa saat ini. Sungguh ini fenomena yang sangat menyedihkan di antara kaum muslimin. Kaum muslimin hendaklah bersatu jiwanya, raganya, imannya dalam kalimat tauhid. Setelah itu barulah Islam akan bangkit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam ini banyak sekali dijatuhkan. Islam ini awal mulanya dihilangkan, atau cara melemahkan Islam itu adalah melemahkan kaum wanitanya. Bagaimana kaum wanita dihilangkan kasih sayangnya. Makanya Nabi SAW mengatakan tazawwajal wadudal walud. Wanita yang banyak bisa melahirkan dan pengasih, sayang, lembut. Dan inilah yang ingin dihilangkan oleh orang-orang kufar. Mereka menghilangkan bagaimana seorang wanita haruslah menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat dan perkasa, wanita yang berani terhadap suaminya. Ya. Dan akhirnya suami atau laki-laki yang mulai degerus, suami yang harusnya jantan, suami yang harusnya tegas, digerus dengan joget-jogetan, dengan nyanyi-nyanyian, dengan drama-drama. Yang akhirnya malah kebanyakan wanita menampakkan kejantanan, sedangkan laki-laki menampakkan, ya, kewanitaannya, ya, lemah gemulainya. Waliyadzubillah. Ya. Kita miris dengan zaman seperti itu. Maka bagaimana seorang muslim kembalilah, ya, akan baik zaman ini, akan baik umat ini jika setiap dari mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, lalu apa yang akan kita dapatkan? Ya, kasih sayang seperti apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba jika dia menyayangi hambanya atau memberikan kasih sayang ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, "Innallaha khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan pada hari penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat yang Dia ciptakan, ya, ketika menciptakan langit dan bumi ini. Kullu rahmatin tibaqa ma bainas sama'i wal ard. Setiap rahmat itu luasnya adalah jarak antara bumi dan langit. Ya, menurut penelitian mungkin apa? Jarak antara bumi dan langit, ya, pertama itu mungkin sekitar 100 tahun perjalanan cahaya. Itu nggak akan pernah bisa ditempuh. Berarti bagaimana, ya, jauhnya, bagaimana lebarnya. Ini baru satu rahmat. Kemudian apa? Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Maka Allah ambil satu rahmat, Allah taruh satu rahmat ini di muka bumi. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Yang dengan satu rahmat ini, maka seorang ibu menyayangi anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'din. Dan binatang-binatang buas dan burung-burung bisa saling menyayangi. Fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhihi rahmah. Maka ketika datang hari kiamat, Allah akan lengkapi nikmat yang 99 ini dengan satu rahmat yang ada di muka bumi ini, sehingga lengkap 100. Jadi di akhirat nanti, ya, nikmat yang satu ini
Kita sudah melihat sekarang. Ya, kalau ditanya, semua kita pernah bahagia. Pernah atau tidak? Pernah. Semua dari kita pernah menangis. Ya. Pohon yang kita tanam tumbuh. Ya. Hewan yang kita rawat sehat. Anak-anak yang dilahirkan oleh istri-istri kita kuat. Menjadi anak yang soleh-soleha. Ya. Bagaimana bukan hanya muslimnya, tapi juga kafirnya. Ya, mereka semua bahagia tinggal di dunia ini. Bahkan bukan hanya bahagia, tapi mereka semua saling berebut tentang dunia ini. Saling ingin mengharapkan kebaikan dunia ini. Hal ini hanya dengan satu rahmat saja. Yang satu rahmat ini tidak habis. Bahkan dari zamannya Nabi Adam diturunkan sampai manusia terakhir. Bahkan fitnah yang paling besar, yaitu Dajjal, dia pun mendapatkan rahmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan rahmat yang lainnya? Yang 100 rahmat ini nantinya hanya diberikan kepada kaum muslimin saja. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke surganya. Tentu akan lebih bahagia lagi. Makanya ketika seorang muslim masuk ke dalam surga, dia akan langsung mengatakan, aku tidak pernah merasakan keburukan, kesusahan sekalipun. Tapi ketika ada seseorang yang dimasukkan ke neraka, maka dia akan langsung mengatakan, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sekalipun. Karena apa? Beratnya adab di neraka dan besarnya nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diberikan 100 rahmat kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang. Ya, beliau juga mengatakan, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang menyayangi orang lain pasti disayangi oleh Allah. Ya, kita menyayangi saudara kita, kita mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang manusia itu akan habis. Ya, berapa kali terkadang anak terbetik sekali. Beberapa kali, ketika anak melihat sesuatu cuplikan video, bagaimana terkadang seorang muslim itu ketika sudah meninggal. Ya, ketika dia meninggal, ya, bagaimana dengan mudahnya terkadang ada sebagian yang diotopsi. Bagaimana terkadang tubuh yang dia sudah jaga semasa hidupnya, kemudian harus dihancurkan satu persatu. Ya, bahkan di sebagian ajaran yang lain ada yang mengharuskan dikremasi, dibakar sampai habis. Tubuh yang dia rawat, tubuh yang dia jaga, tubuh yang dia selalu lindungi, dia bakar habis ketika dia sudah meninggal. Bagaimana akhirnya tubuh yang sudah dirawat akhirnya tinggal berbalut kain kafan. Baju yang dia beli dengan mahalnya, aksesoris yang dia bangga-banggakan, ketika dia meninggal dia tidak membawa apapun. Bahkan yang berselimut pada dia bukanlah selimut hangat, kecuali apa? Hanya tanah liat saja. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, orang yang dahulu dia sayangi, orang yang dia cintai, orang yang dia jaga dengan hartanya, dengan jiwanya, mulai melupakannya, mulai mencari kesenangan yang baru, mulai mencari kehidupan yang baru. Betapa cepatnya terkadang seorang manusia itu dilupakan. Ya. Bagaimana kita masih ingin mengharapkan kasih sayang manusia? Kalau kita umur hidup kita berbuat baik kepada manusia untuk mengharapkan rahmatnya, kasih sayangnya, tentu pasti akan ada seorang yang membenci kita. Tidak akan pernah bisa hati seorang itu tergerak untuk selalu mencintai saudaranya yang lain. Semua orang di muka bumi ini tidak akan pernah bisa mencintai satu orang secara bersamaan. Pasti akan ada yang membenci, pasti akan ada yang mencari kesalahan. Maka carilah kasih sayang yang tidak akan pernah pudar, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah berkhianat, yaitu kasih sayangnya Allah. Caranya bagaimana? Kita memberikan kasih sayang kepada saudara kita. Bukan hanya dengan saudara muslim, orang kafir, kepada tumbuhan, kepada binatang. Bagaimana kita tahu? Ya, kisah seorang, ya, mohon maaf, ya, penghibur, wanita penghibur.
yang akhirnya dia memberikan kebaikannya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada anjing yang kehausan, ya, pekerjaan yang kotor, kemudian kepada hewan yang kotor dalam Islam, ya. Tapi karena kasih sayangnya kepada hewan ini, ya, dia telah mengalami kehausan sebagaimana aku kehausan, maka dengan itu dia diampuni dosanya dan bisa masuk surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka betapa banyak kasih sayang yang harusnya kita bisa curahkan, ya. Seorang muslim haruslah perhatian. Bagaimana terkadang ketika dia suka dengan kucing, maka haruslah dia bisa merawat kucing tersebut. Jangan sampai akhirnya kucing yang dia rawat justru menjadi hujah di hadapan Allah di hari kiamat. Dia hanya membeliku kemudian menelantarkanku hingga aku mati. Jangan sampai kita membeli tanaman kemudian kita, ya, tanam dan tidak pernah kita pupuk, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita siram, sehingga dia akan menjadi hujah kita. Dia hanya membeliku hanya sekedar suka-suka saja, tapi dia tidak pernah memberikan aku makanan, dia tidak pernah memberikan aku minuman dengan siraman, ya. Semua hal tersebut bisa menjadi hujah kita, entah itu menjadi penolong kita ataupun menjadi keburukan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamullah." Barang siapa yang tidak bisa menyayangi manusia yang lain, sukanya membenci, sukanya mencari aib kaum muslimin, menebar permusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyayangi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lan tu'minu hatta tarahamu." Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan kalian hingga kalian saling menyayangi. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahimun. Ya, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua ini seorang penyayang." Qala innahu laisa birahmati ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatul amah. Beliau menjelaskan kasih sayang dimaksud di sini bukanlah kasih sayang sesama kalian saja, antara kalian dengan muslim, antara kalian dengan pasangan kalian, tapi kasih sayang kepada seluruh manusia dan bahkan kepada seluruh makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tunza'ur rahmatu illa min syaqi." Ya, rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang-orang yang sengsara. Ya. Maka kita melihat tadi, ya, buah dari kesabaran, menahan amarah adalah timbulnya kasih sayang. Ketika seseorang dihilangkan kasih sayang dari dirinya, maka dia sudah termasuk orang yang sengsara. Kita melihat orang-orang yang suka marah. Kita melihat orang yang emosian, yang mudah jutek, yang cuek, ya, yang tidak berkasih sayang kepada muslim yang lain, yang bahkan ketika ketemu dengan muslim yang lain bukan senyum, ya, tapi sinis, ya. Maka ini adalah orang-orang yang syaki, orang-orang yang sengsara dunia dan akhiratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Man la yarhamu la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah, ya, sejatinya kasih sayang seorang muslim. Ya, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan seorang muslim ketika dia memberikan kasih sayangnya. Pernah dalam suatu, ya, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan, ya, ada seorang ibu yang membawa 2 orang anak. Ibunya kelaparan, anak-anaknya kelaparan pula. Ya. Lihat bagaimana kita akan lihat kasih sayangnya seorang ibu dan apa ganjarannya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah melihat hal tersebut, tidak ada di rumah Aisyah saat itu kecuali 3 butir kurma. Bayangkan, di rumah Ummahatul Mukminin, ibunya kaum muslimin, di rumah manusia terbaik, di rumah penghuni surga, manusia yang dijamin terbebas dari neraka, hanya terdapat 3 butir kurma. Ya. Berapa kadang banyak dari kaum muslimin sekarang atau manusia sekarang menyimpan pembendaharaan di kulkas-kulkasnya, yang kadang bahkan tidak dimasak sampai busuk. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Oh, saya sedekah kepada ulat, Ustaz." Masya Allah. Sedekah kepada lalat, Ustaz. Ya, Masya Allah.
Ya, ini mangkar sekali. Ya. Maka apa? Ya, bagaimana Aisyah melihat orang yang kelaparan tersebut akhirnya diberikan 3 butir kurma ini. Orang terkadang sekarang dia kesusahan, dibantu, tapi tidak bersyukur. Ya, ada orang kesusahan butuh 100.000 misalnya. Mas punya 100.000 enggak? Oh, saya enggak punya 100.000. Saya cuma punya 10.000. 10.000 buat apa? Ya. Kalau bantu yang ikhlas, Masya Allah. Ya, malah sampai seperti itu. Ya. Orang kadang dibantu sudah minta tidak bersyukur. Waliyadzubillah. Ya. Maka ini lihat bagaimana dahulu di zaman Rasulullah kaum muslimin. Ya, mereka membantu dengan semua yang mereka punya bahkan. Di rumahnya tinggal 3 sisa butir kurma, maka diberikan 3 butir kurma tersebut. Oleh ibunya 1 diberikan oleh anaknya yang pertama, 1 diberikan ke anaknya yang kedua, 1 ibunya. Anaknya langsung karena laparnya anaknya langsung makan. Ya. Ketika ibunya mau makan, anaknya gandul tangannya, narik-narik ibunya. Melihat terus apa? Ibunya memotong kurma tersebut menjadi 2, kemudian dikasihkan ke anaknya. Ya. Maka melihat hal ini, Aisyah menceritakan kepada Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Karena sifat seorang ibu yang seperti ini, kasih sayangnya yang seperti ini, maka Allah menjamin wanita itu dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dibebaskan dari neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sebab apa? Kurma. Ya. Sekarang mungkin kita puasa dapat kurma enggak dimakan, waliyadzubillah. Ya, dikumpulkan di rumah, ya, Ramadan tahun depan dijual. Masya Allah. Ya. Atau kita bahkan dapat es, ngambil buah yang banyak. Ya, baru minum setengah kekenyangan. Ya, akhirnya apa? Tong sampah mulutnya. Ya. Makanan-makanan, ya, hari Jumat rebutan makanan. Atau pas dibuka tidak sesuai ekspektasi. Ya. Bukan diberikan kepada saudaranya, malah akhirnya dibuang. Waliyadzubillah. Ya. Padahal kita sekarang lebih banyak bisa merasakan nikmatnya makanan. Tapi sangat banyak dari kita yang sekarang justru kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka dalam hal kasih sayang ini, ya, kita banyak sekali mendapatkan contoh atau mendapatkan, ya, tauladan yang sempurna dari sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikisahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali atau melainkan untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kalian, dari manusia seperti kalian, bahkan dari kaum kalian sendiri. Ya, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, yaitu setiap penderitaan yang dialami seorang muslim, Rasulullah pun mengalami, ya, beratnya hal tersebut. Dalam hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, ya, inni mushtaqun, atau kama qala Rasulullah, inni mushtaqun bi ashabi. Ya, aku rindu. Ya, Rasulullah mengatakan aku rindu dengan para sahabat-sahabatku. Ya. Beliau mengatakan di depan para sahabatnya. Para sahabat mengatakan, alasna sahibuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Tapi Rasulullah mengatakan apa? Aku merindukan sahabat-sahabatku yang akan datang setelahku dan setelah kalian. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada kita? Bahkan beliau belum pernah ketemu kita. Beliau belum pernah melihat kita. Beliau tahu apa yang akan dihadapi oleh umat setelahnya. Dari fitnah, dari cobaan, dari bencana. Bagaimana umat sekarang kita terombang-ambing. Apakah Rasulullah senang? Tidak. Justru Rasulullah sedih. Karena di saat umatnya seperti ini,
ya takdir sudah menjemput beliau. Beliau tidak ada bersama kita. Rasulullah mencintai kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, isbiru hatta talaqawni fil hud. Ya, sabarlah kalian dalam fitnah. Sabarlah kalian dalam menghadapi cobaan. Ya, sampai kalian bertemu denganku nantinya di telaga. Bayangkan betapa kalau kita bersabar. Bayangkan betapa kalau kita mau merenungi apa kehidupan dunia ini. Kita mau memikirkan Rasulullah. Ketika kita meninggal, kita masuk surga. Yang menyambut kita pertama kali adalah Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah menyayangi kita. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati, laula an asyukka ala ummati. Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, tentu akan kuperintahkan mereka bersiwak. Tentu akan kuperintahkan mereka mengakhirkan salat Isya dan seterusnya. Ya. Bagaimana Rasulullah memikirkan umat yang datang setelahnya akan berat melakukan hal ini. Kasih sayang beliau. Bahkan bagaimana dahulu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Allah perintahkan untuk kaum muslimin mengerjakan 50 salat. Tapi karena kasih sayangnya, melihat umatnya tidak akan mampu, maka apa? Nabi SAW bahkan menego. Bahkan Rasulullah menawar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jadi 5. Ya. Bahkan dikatakan, ya innahu khamsah walakinnaha khamsun. Itu salat 5 waktu, tapi pahalanya seakan-akan 50 waktu. Ya. Inilah kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Maka hendaknya kita berkasih sayang kepada Rasulullah. Bagaimana cara berkasih sayang kepada Rasulullah? Yaitu dengan cara kita selalu bersolawat kepadanya. Ya. Jangan mengkhususkan hari untuk solawat, tapi solawat setiap waktu. Bahkan sekarang kita sudah masuk di hari Jumat. Kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Ya. Di hari-hari yang lain kita perbanyak salawat. Jangan mengkhususkan hari untuk salawat saja, tapi setiap hari kita khususkan salawat kepada Rasulullah. Salam kepada beliau, memuji beliau, meminta keselamatan dari beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin yang lain. Itulah bentuk kita cinta, bentuk kita sayang kepada Rasulullah. Para ulama mengatakan, man ahdasa syai'an fid dinillah. Barang siapa yang melakukan ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka sejatinya dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat kepada wahyu Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu kecuali wahyu. Dia tidak mengucapkannya dari hawa nafsunya. Maka semua ajaran yang diajarkan semuanya adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada ajaran yang tidak pernah diajarkan tapi dilakukan kaum muslimin, ya, maka para ulama mengatakan sejatinya dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa sakit apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Kita mengaku mencintainya tapi kita menuduhnya berkhianat. Apakah ini cinta? Apakah ini kasih sayang? Tidak. Ya. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW bahkan saking lembutnya beliau, saking sayangnya beliau, dalam hadis dikatakan sesungguhnya semua nabi itu memiliki satu doa mustajab. Satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah apapun keadaannya. Dia mengatakan kullu nabiyyin da'watuhu. Ya, semua nabi sudah menggunakan doa mustajabnya di dunia ini. Makanya kita melihat ada kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dihancurkan dengan angin topan, ada yang dihancurkan dengan hujan, ada yang dibalikkan tanahnya. Ya. Semua kaum atau semua nabi sudah menggunakan doanya di muka bumi ini untuk kaumnya. Tapi apa kata Nabi? Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Maka aku tidak ambil ya doa satu mustajab ini ya
di dunia ini, tapi aku mengambilnya nanti di akhirat sebagai syafaat untuk umatku. Ya, beliau tidak hanya mengasihi umatnya di dunia, beliau tidak hanya berbelas kasih kepada seluruh kaum muslimin yang hidup di zaman beliau, bahkan yang setelah zaman beliau. Ya, dan termasuk kasih sayang Rasulullah kepada kita adalah jelas sekarang. Ya, mana jalan yang lurus, mana yang salah sudah jelas. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita. Beliau tidak meninggalkan dunia ini kecuali telah jelas putih dan hitamnya. Ya. Kemudian di akhirat nanti umat-umatnya yang salah jalan pun masih bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan syarat, ya. Wahya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Dengan syarat mereka yang mati dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tentang agama. Belajar hal-hal yang bisa menjatuhkan seorang muslim kepada kesyirikan. Baik itu syirkul khafi atau syirkul asghar, syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Seorang muslim terus belajar. Jangan sampai dirinya terjatuh dalam hal ini sehingga menghalangi dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi." Termasuk bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya atau kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW pernah menjadi imam. Kemudian beliau sudah dalam posisi salat. Wa ana uridu italataha, dan beliau menginginkan memanjangkan bacaan salatnya. Fa asma'u buka as-sabi. Tapi ketika beliau membaca Al-Qur'an, baru niat ingin memanjangkan, beliau mendengar tangisan bayi. Ya, fa atajawwazu fi salati, maka aku memperpendek salatku, memperpendek bacaanku. Mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi, karena aku merasakan perasaan sang ibu yang mendengar tangisan anaknya. Seorang ibu gak akan kuat mendengar tangisan anaknya, sakit. Ya. Walaupun terkadang seorang ibu berlaku cuek kepada anaknya, tapi ketika anaknya nangis hatinya terkikis. Itulah kasih sayang seorang wanita. Dan Rasulullah merasakan hal tersebut. Ya. Bahkan kepada seorang anak kecil, kepada ibunya dalam ibadahnya. Ya. Maka seorang yang menjadi imam, ya, baik itu di rumah, baik itu di masjid, ya, dia harus juga memperhatikan kaumnya. Ya. Ketika dia membalik badan, kemudian dia mengatakan subuh sufufakum, ya, rapatkan safnya, maka dia perhatikan apakah jamaahnya ini anak-anak muda yang kuat di bawah lama atau orang-orang tua yang sudah tidak kuat. Maka disesuaikan. Jangan sampai ketika jamaahnya anak-anak muda, anak-anak yang kuat yang dibaca Al-Ikhlas, Anas. Tapi ketika yang dibaca orang tua, ya, yang dibaca Al-Baqarah, Masya Allah. Bukan cuma satu muka, dua muka. Ya, yang di belakang sudah ya, sudah sampai batuk-batuk berdahak bahkan. Bukan hanya batuk jaim lagi, sudah batuk berdahak. Dia masih lanjutkan dengan pedenya menikmati bacaannya. Ya. Masya Allah, bahkan anak pernah mendapatkan cerita, ya, ada seorang, ya, muslim, ya, atau seorang saudara kita yang di awal-awal tarawih ini. Biasanya orang-orang tarawih ini banyak sekali. Di masjid-masjid desa itu, kadang kalau tarawih kebanyakan adalah orang-orang tua, ya, orang-orang tua. Ya, anak disuruh memilih beberapa orang untuk menjadi imam di daerah tersebut. Maka anak kirim satu, ya, ustadz saat itu. Ya, ustadz tersebut biasa mengimami di masjid-masjid, ya, yang memang bacaannya panjang. Ya, dia tidak melihat keadaan diimami panjang. Besoknya warga datang ke anak, Ustadz, tolong imamnya dikasih tahu, bacaannya jangan panjang-panjang Ustadz. Ya, kita pegel sekali di belakang Ustadz. Ya, kita itu sujud kalau lama-lama Ustadz, darah turun Ustadz, pusing. Masya Allah. Dia bilang, oh iya Pak, insya Allah saya sampaikan. Ya, kebetulan jadwal berikutnya orang yang berbeda, anak sampaikan. Ya, Mas, untuk
ya jadwal sholat tarawih jangan kepanjangan bacaannya, disesuaikan karena mbah-mbah pada tidak kuat ya kalau sholatnya kelamaan. Oh begitu Ustadz, siap ya. Dia imam malam tersebut, kok besoknya mbahnya datang lagi ke anak, Ustadz yang kemarin kelamaan, yang kemarinnya kecepatan Ustadz, kita belum ruku dia sudah bangun ya, kita belum bangun dia sudah sujud, kita mbah-mbah pada kecapean, klek semua Ustaz. Masya Allah. Wah, anak bilang ini satunya kelamaan, satunya kecepatan. Ya, baru besoknya anak kumpulkan, anak jelaskan. Ya, Masya Allah. Terkadang seseorang tidak memperhatikan hal ini, bahkan dalam hal salat, tidak memperhatikan audiensnya, ya, tidak memperhatikan jamaahnya, ya, sehingga justru apa? Menimbulkan kesusahan. Dan ini bentuk kasih sayang seorang imam atau seorang pemimpin terhadap ya makmumnya, yang disesuaikan, ya bacaannya yang disiapkan yang bagus, ya ketika dia ingin menjadi imam maka disiapkan bacaannya, hafalannya, ya jangan sampai makmumnya terus menegur misalnya, ya subhanallah, 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 ya tapi imamnya terus apa lanjut terus misalnya, diingatkan tidak mau, ya atau semisal itu. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya banyak sekali contoh-contoh ya kasih sayang di sekitar kita dan kita perlu berusaha. Ya, dalam mewujudkan kasih sayang ini kita perlu berusaha. Terkadang manusia itu memiliki ego. Manusia memiliki egoisme, rasa ingin dihargai, rasa ingin diakui. Itulah sifat manusia. Maka itu yang perlu kita lawan. Ya, bagaimana kita bisa memberikan hal ini kepada orang lain dahulu, ya, karena termasuk dalam akhlakul karimah, akhlak yang mulia adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan hal tersebut kepada kita, dan jangan kita melakukan sesuatu ke orang lain, ya, yang kita benci jika orang lain melakukan hal tersebut kepada kita. Kalau kita suka ya, makan ayam, maka kalau memberi orang lain jugalah ayam, ya, supaya kalau dia memberi kita juga ayam. Jangan sampai kita suka makan ayam dan kita nggak suka makan teri, tapi yang kita kasih ke orang lain adalah teri, ya. Sehingga ketika kita dikasih teri kita malah marah. Orang nggak tahu suka teri dikasih teri, ya, kita malah marah. Atau kita tidak suka membicarakan, atau orang lain nggak suka kalau kalau kita nggak suka orang lain membicarakan kita, tapi hobi kita membicarakan orang lain. Kita nggak suka orang lain ya berjudi, tapi kita justru malah berjudi. Atau yang semisal, ya. Maka dalam akhlakul karimah ini perlu diperhatikan dan perlu dijadikan suatu kebiasaan dan dilatih, ya, sesering mungkin. Ya, karena akhlakul karimah itu bisa jadi tabiat bawaan lahir yang memang kita sudah pengasih, kita memiliki orang tua yang selalu sayang, atau itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang harus dilatih dan dirubah seiring seorang memiliki ilmu. Nah, aku ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat baik bagi anak ataupun untuk jamaah semuanya, dan semoga dengan apa yang sudah kita bahas itu bisa mempengaruhi akhlak kita, ya, kepada keluarga kita, anak kita, sekeliling kita, kita menjadi seorang muslim yang baik yang bisa dicontoh oleh muslim-muslim yang lain. Dan inilah sebaik-baiknya amal jariyah yang bisa kita panen pahalanya setelah meninggal. Aku ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin, astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.